Halo para pemirsa, apakah di antara kita ada yang pernah dijanjikan sesuatu? Janji pasti teruji di waktu mendatang. Nah, apakah janji yang disampaikan pejabat tinggi pasti terpenuhi? Bagaimana kalau Allah sendiri yang berjanji? Janji itu sudah diucapkan ribuan tahun yang lalu, sudah lama sekali. Mari sekali lagi kita membuktikan kuasa, kasih, dan kesetiaan Allah melalui janji yang tertulis. Duduk yang manis, buka telinga lebar-lebar, dan dengarkan hambanya menjelaskan kelepasan bagi umat Tuhan. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk pimpinan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, hidup kami terus mempunyai kerinduan untuk dipimpin oleh Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan terus memimpin hidup kami. Firman Tuhanlah yang akan terus menerangi jalan yang akan kami tempuh. Itu sebabnya mohon Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk belajar mengerti firman Tuhan setahap demi setahap. Bahkan jikalau kami pada hari ini belajar kebenaran firman Tuhan, ini adalah satu kesempatan yang indah untuk kami kembali boleh dipimpin oleh Tuhan, supaya kami boleh menuju pada satu titik di mana kami boleh menikmati Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika masih gelap atau masih malam hari, keempat orang kusta ini sudah sampai di depan pintu gerbang kota Samaria. Ketika keempat orang kusta ini sampai di sana, mereka berteriak kepada para penjaga pintu gerbang kota Samaria, karena saat itu pintu gerbang dalam keadaan tertutup. Maka mereka berteriak kepada para penjaga pintu itu dengan mengatakan, "Kami telah masuk ke dalam perkemahan tentara orang Aram, dan di sana kami tidak melihat satu orang pun. Kami juga tidak mendengar satu suara orang pun. Yang ada hanyalah keledai yang tertambat di perkemahan. Yang ada hanyalah kuda yang tertambat di perkemahan." Ketika para penjaga pintu gerbang itu mendengar seruan ini, maka itu menjadi sesuatu yang memberikan dorongan pada mereka untuk menyampaikan ke dalam istana raja. Ketika hal itu didengar oleh raja, sekalipun hari masih malam dan gelap, raja segera bangun. Tetapi karena raja ini juga tidak mengerti akan pertolongan Tuhan, raja ini juga sudah kehilangan kepekaan akan suara Tuhan. Raja ini sudah tidak lagi mempunyai hubungan yang indah, yang mesra, yang intim dengan Tuhan. Ketika dia bangun, dia mengatakan kepada seluruh pegawainya, "Dengar hai seluruh pegawaiku, aku berkata kepadamu, tentara orang Aram ini sedang menaruh strategi perang. Mereka tahu dengan tepat bahwa kita orang-orang Israel ini sedang mengalami kelaparan. Itu sebabnya mereka meninggalkan perkemahan dan bersembunyi di padang, supaya ketika kita keluar ke sana, maka orang-orang kita akan ditangkap oleh mereka hidup-hidup, sedangkan tentara-tentara Aram dan orang-orang Aram yang mengikuti itu akan segera masuk ke dalam kota kita." Tetapi malam itu ada satu orang pegawainya yang mengatakan, "Raja, segera kirim orang ke sana supaya kita tahu bahwa apa yang diucapkan oleh keempat orang kusta itu benar." Maka diambillah 2 kereta berkuda, dan raja pun mengutus agar orang segera naik ke atas kereta itu
untuk menyelidiki kebenaran daripada perkataan keempat orang kusta itu. Segera kereta ini berjalan, berlari kuda itu dengan cepat, dipacunya dengan cepat, sampai mendekati sungai Yordan. Dan benar, orang-orang utusan ini melihat dengan matanya sendiri bahwa di sepanjang jalan yang menuju ke sungai Yordan berhamburan pakaian dan perkakas daripada tentara Aram yang sedang berlari dengan cepat, ditinggalkannya begitu saja seluruh perkakas dan pakaiannya. Melihat hal itu, maka percayalah utusan ini, dan mereka segera kembali ke istana dan memberitahukannya kepada raja. Maka raja mengumumkan juga kepada seluruh rakyatnya. Maka rakyatnya ini dengan begitu cepat segera keluar dari kota Samaria dan menuju ke perkemahan tentara orang Aram. Mereka dengan segera menjara, mengambil seluruh harta benda tentara Aram ini untuk dibawa pulang ke Samaria. Dan hari itu juga raja menyuruh seorang perwira yang menjadi ajudannya untuk menjaga pintu gerbang. Dan apa yang terjadi dengan ajudan daripada raja ini? Ajudan raja ini mengalami sesuatu yang tragis menimpa hidupnya, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Elisa, yaitu bahwa ajudan ini hanya bisa melihat saja, tidak bisa menikmati akan seluruh hasil daripada jarahan. Karena ajudan ini mati terinjak-injak oleh seluruh orang Israel yang keluar masuk di pintu gerbang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita mendapatkan satu pelajaran yang indah, bahwa Tuhan sanggup melepaskan bangsa Israel di saat itu dari maut, dari kelaparan yang telah membunuh banyak orang Israel di dalam zaman itu, dengan cara Tuhan. Nanti satu kali kelak akan ada satu pribadi yang jauh lebih besar kuasanya, yaitu Yesus Kristus, yang sudah pernah terjadi dalam sekitar 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus sudah melepaskan seluruh umat manusia dari maut yang diakibatkan oleh dosa. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa setiap orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, dia akan mengalami maut dan kematian, seperti yang dialami oleh ajudan daripada raja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kau dan aku sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tidak bermain-main dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita harus percaya dengan iman yang sungguh, supaya kau dan aku bisa menikmati Tuhan di dalam tiap-tiap hari hidup kita. Dan kita juga harus juga percaya bahwa Yesus Kristuslah yang telah melepaskan kita dari kuasa maut, yang telah melepaskan kita dari kuasa kematian. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk kami sungguh-sungguh hormat kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami sungguh-sungguh percaya dan taat akan suara firman Tuhan, khususnya yang juga sudah tertulis di dalam Alkitab, sehingga kami boleh dilepaskan dari kuasa maut, kami boleh dilepaskan daripada kuasa kematian. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu hari ini boleh menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Memang kita perlu belajar mendatangi Tuhan dengan kerendahan hati. Kalau terus datang dengan congkak, maka firman Tuhan bisa tidak berfaedah, bahkan Tuhan bisa menghardik kita. Dalam penghakiman Tuhan selalu ada gunanya, ada cinta kasih. Walau nubuat itu terasa sangat menyedihkan, namun umat Tuhan menantikan dengan sabar. Suatu hari kelak Tuhan akan menghakimi semua orang yang menolak janji dalam firman-Nya. Berarti umat Tuhan pada masa kini sudah melihat samar-samar penggenapan janji Tuhan itu dan akan mengalami secara sempurna di masa datang. Selidiki terus firman-Nya dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 1-6. Salam.